Oke bro, sebelum kita lanjut ke teknik berikutnya, ada satu hal yang perlu diketahui. Buddha mengajarkan jalan tengah, tapi mengapa dia sendiri menginspirasi banyak orang untuk menjadi sannyasin, yaitu orang-orang yang mengemis untuk makanan, dan hidup menjauh dari masyarakat, bisnis, dan politik. Dan Buddha sendiri hidup sebagai pertapa. Bukankah kehidupan monastik ini adalah kutub ekstrim dari kehidupan duniawi, dan tidak tampak seperti jalan tengah? Sulit dipahami bro, karena kita tidak menyadari apa ujung lain dari kehidupan duniawi. Ujung dari kehidupan duniawi selalu kematian. Ada guru-guru yang mengatakan bahwa bunuh diri adalah satu-satunya jalan. Bukan hanya di masa lalu, bahkan saat ini pun masih ada pemikir yang mengatakan bahwa hidup itu absurd. Jika hidup itu tidak bermakna, maka kematian menjadi bermakna. Hidup dan mati adalah kutub yang berlawanan. Cobalah untuk memahaminya, ini penting agar kita bisa menemukan jalan kita sendiri. Jika kematian adalah lawan kutub dari kehidupan, maka pikiran dapat dengan mudah bergerak ke arah kematian, dan memang sering terjadi. Pernahkah dirimu memperhatikan bahwa orang yang bunuh diri justru adalah mereka yang terlalu melekat pada kehidupan? Hanya mereka yang sangat terikat pada kehidupan yang bisa memilih untuk mengakhirinya. Misalnya, seseorang begitu terikat pada suami atau istrinya dan merasa tidak bisa hidup tanpanya. Lalu ketika pasangannya meninggal, ia pun memilih untuk mengakhiri hidupnya. Pikiran bergerak ke ujung yang berlawanan karena terlalu melekat pada kehidupan. Saat hidup mengecewakan, pikiran pun berpindah ke sisi lain. Bunuh diri ada dua jenis, yaitu bunuh diri langsung dan bunuh diri perlahan. Bunuh diri perlahan terjadi saat seseorang menarik diri dari kehidupan, memutus hubungan secara bertahap, dan mati pelan-pelan. Pada zaman Buddha, ada aliran-aliran yang memang mengajarkan bunuh diri. Mereka adalah lawan nyata dari kehidupan duniawi. Mereka mengatakan bahwa bunuh diri adalah satu-satunya jalan keluar dari kebodohan yang disebut hidup ini, satu-satunya cara lepas dari penderitaan. Selama masih hidup, penderitaan tidak bisa dihindari, kata mereka. Jadi hancurkan dirimu, musnahkan dirimu. Ini memang terdengar ekstrim, tapi jika dipahami lebih dalam, ada maknanya. Sigmund Freud, setelah 40 tahun mempelajari pikiran manusia, menyimpulkan bahwa manusia, sebagaimana adanya, tidak bisa bahagia. Karena kerja pikiran itu sendiri menciptakan penderitaan. Paling banter, kita hanya bisa memilih penderitaan yang lebih ringan atau lebih berat. Pilihan tanpa penderitaan tidak ada. Para eksistensialis seperti Sartre dan Camus mengatakan bahwa hidup tidak bisa bahagia. Sifat dasar hidup adalah kegelisahan dan penderitaan. Yang bisa kita lakukan hanyalah menghadapinya dengan berani, tanpa harapan. Camus bahkan bertanya, kalau begini keadaannya, mengapa tidak bunuh diri saja? Salah satu tokoh dalam novel besar Dostoyevsky, The Brothers Karamazov, berkata, aku sedang mencari di mana Tuhanmu, agar aku bisa mengembalikan tiket masuk ke kehidupan ini. Aku tidak ingin ada di sini.
Dan jika memang ada Tuhan, Ia pasti kejam karena telah melemparkanku ke dalam hidup tanpa persetujuanku. Zaman Buddha adalah masa yang sangat dinamis secara intelektual. Misalnya, ada Ajit Kesah Kambal. Namanya tidak terkenal karena sulit membentuk pengikut dari ajaran tentang bunuh diri. Ia mengajarkan selama 5 tahun bahwa hanya bunuh diri yang merupakan jalan keluar. Ketika ditanya mengapa ia belum bunuh diri, ia menjawab, "Aku masih hidup hanya untuk menyampaikan pesan ini. Kalau aku mati, siapa yang akan mengajarkannya?" Itulah kutub ekstrim dari kehidupan yang kita kenal. Tapi Buddha menunjukkan jalan tengah. Buddha berkata, jangan terikat pada kehidupan, dan jangan pula menolak kehidupan. Sannyas berarti tidak terikat, dan tidak juga menjauh, hanya berada di tengah-tengah. Sannyas bukan penolakan terhadap hidup. Sannyas adalah penolakan terhadap hidup dan mati. Ketika dirimu tidak peduli pada hidup atau mati, barulah dirimu menjadi sannyasin. Jika dirimu bisa melihat bahwa hidup dan mati adalah kutub yang berlawanan, maka inisiasi Buddha ke dalam sannyas adalah inisiasi ke jalan tengah. Seorang sannyasin sejati tidak menolak hidup. Kalau menolak hidup, berarti dia tidak seimbang, dan bukan sannyasin, dia hanyalah orang yang lari ke kutub lain. Sannyasin adalah pribadi yang seimbang, yang tidak condong ke kanan atau kiri, yang berada di tengah, diam, tidak memilih ini atau itu. Dia hidup dalam keadaan tanpa pilihan. Dan dari sinilah ketenangan muncul. Jangan memilih kematian. Pilihan adalah akar penderitaan. Jika dirimu memilih hidup, dirimu memilih penderitaan. Jika dirimu memilih mati, dirimu juga memilih penderitaan. Karena hidup dan mati adalah dua kutub dari satu hal yang sama. Begitu dirimu memilih satu, kamu akan berkonflik dengan kutub yang lain. Dan karena keduanya terhubung, dirimu tidak bisa memilih satu tanpa mengikut sertakan yang lain. Memilih kebahagiaan, berarti secara tak sadar dirimu juga memilih penderitaan. Memilih cinta, berarti juga memilih kebencian. Yang satu tersembunyi dalam yang lain. Jadi jangan memilih. Beradalah di tengah. Di tengah itulah kebenaran. Di satu ujung ada kematian, di ujung lain ada kehidupan. Tapi energi yang mengalir di antaranya, itulah yang sejati. Pilihan selalu berarti memilih yang satu dan menolak yang lain. Tapi berada di tengah berarti tidak memilih, dan ketika dirimu tidak memilih, tak ada yang bisa membuatmu menderita. Manusia menderita karena memilih. Maka, jangan memilih. Cukup ada. Ini memang sulit, tampaknya mustahil, tapi cobalah. Saat dirimu dihadapkan pada dua kutub, berlatihlah untuk berada di tengah. Pelan-pelan dirimu akan mengenali rasa itu, rasa berada di tengah. Ini adalah hal yang sangat lembut, paling lembut dalam hidup. Begitu dirimu merasakannya, tak ada lagi yang bisa mengguncangmu.
Itulah arti sejati dari sannyas, hidup tanpa penderitaan. Tapi untuk itu, dirimu harus hidup tanpa pilihan. Maka, beradalah di tengah. Dan Buddha, untuk pertama kalinya dalam sejarah, menciptakan jalan yang sadar untuk selalu berada di tengah. Oke bro, sekian dulu untuk kali ini. Jika besok masih ada kuota, kita sambung lagi.